Siapa Pak? Coba diulang namanya. Rosihan Anwar. Rosihan Anwar. Wartawan Tiga Zaman. Rosihan Anwar. Iya. Jadi dia itu agak membentak sama saya itu. Jangan cuma ngomong, tulis. Dia bilang Pak, gitu. ini mah masuk Wikipedia Pak namanya. Bapak kenal ini? Siapa itu? Iya. Itu Rosihan Anwar. Aku ngetes Bapak. Tapi kok mukanya masih gini lah. Kecil ya? Dia udah enggak. Dari yang Ada yang udah tua, udah kelihatan tua. Aki-aki. Aki-aki. saya curiga malah orang ini Pak yang ini. Yang salah satu bagian nginput nama Bapak di Enggak, dia enggak nyatet nama saya. Tapi kalau masalah PIL sendiri barangkali saya marah sama dia itu. Kenapa marahnya Pak? Dia bilang gara-gara PIL Pesenggiri bisa hancur Lampung ini. Dia bilang gitu. Karena perdebatan gitu. Iya. Saya marah, jangan ngomong kayak gitu Pak. Bayangin aja staf tukang ngumpul-ngumpulin masalah itu. Itu di dalam kantor sana Pak? Kantor Iya, di Teluk sana? setelah bukan di yang di gedung apa sih namanya itu, Taman Budaya. Taman Budaya. Dia Situ. ngotot, saya ngotot. Tahun 80-an. Iya. Bapak itu salah, saya bilang gitu. Dia demi stabilitas Pak ya. Iya. Ya, tahu ya. Tapi kalau gini Pak, oke, sudah terjawab ya Mir ya? Mir, sudah Iya. terjawab ya. Hmm. Kalau Bapak, ya ini kan kita coba untuk membaca potensi. Mungkin Bapak yang menantang Bapak tadi itu juga benar Pak. Bisa jadi benar ya. Bisa juga salah. Bapak juga bisa benar bisa salah kan Pak ya. Iya. Prediksi Bapak tidak atau iya. Sekarang kan posisinya itu tidak publish loh. Perbedaan ini tesis dan tesis tidak publish gitu Pak. Tapi apakah kedepannya itu potensial terjadi konflik tadi ketika ini publish? Iya. Nah, Kami saat nanti Nah. FBK ini mulai di up. jadi gini penyebabnya itu, acara itu udah mau ditutup. Acara terakhir memperdebatkan masalah PIL Pesenggiri, ribut. Ya. Di zaman itu Pak ya. Ribut. Ini udah nggak sabaran mau nutup Rosihan Anwarnya. Akhirnya dia minta dipercepat. Hentikan saja itu, nggak ada kesimpulan itu. Diberhentikan. Bagi dia kan datang itu mewakili menteri, Ya. akan menutup acara itu. Nanti akan saya sampaikan kepada menteri bahwa di Lampung masih ada satu persoalan yang namanya PIL Pesenggiri. Dia bilang gitu. Saya nggak terima. Bukan persoalan itu. PIL Pesenggiri itu menyelesaikan persoalan. Oke, langsung di apa yang saya punya tadi. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari tim Pesenggiri, peserta KBKM 2020 dari regional BPNB Jawa Barat yang melingkupi Lampung, Banten, DKI, dan Jawa Barat itu sendiri. Untuk objek pemajuan kebudayaan yang kami angkat atau OPK yang kami angkat adalah falsafah PIL Pesenggiri. Kami sudah melakukan riset pustaka, sudah ada portofolio yang kami buat, dan di dalam
riset pustaka yang kami buat itu salah satunya ada dokumen eh, dokumen apa Min? Dokumen apa? Katalog warisan budaya tak benda nasional 2018 yang dibuat dan diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Kebudayaan, seperti itu. Dan di dalam situ juga ada yang namanya falsafah PIL Pesenggiri. Jadi falsafah PIL Pesenggiri itu sudah secara legal dicantumkan di dokumen tersebut, dokumen negara tersebut. Dan di dalam dokumen tersebut ternyata ada narasumber atau maestro kebudayaan yang ada di dokumen tersebut. Dan kami mencari tahu di YouTube nih, ketik-ketik di media sosial, di Google kami cari-cari informasinya, dan ternyata di YouTube itu ada salah satu channel yang namanya channel Farudin FGD. Nah, kami sebenarnya ya masih dalam bertanya-tanya apakah ini benar maestro kebudayaan yang akan kami angkat OPK-nya, gitu, objek kebudayaan ini apakah benar ini maestronya. Itu kami tanya-tanya gitu. Kami coba hubungi lewat YouTube ya Pak, lewat kolom komentar YouTube, dan ternyata Bapak merespon dan kami diundang. Kami ingin hadir ke rumah Bapak, berencana hadir ke rumah Bapak, dan akhirnya itu Bapak sambut kami dengan baik, dan kami hari ini tanggal berapa ini? 16. Tanggal 16 Juli 2020 kami sampai di rumah kediaman Bapak Farudin ya di siang hari ini. Untuk inovasi kebudayaan yang hendak kami buat adalah membuat pop up PIL Pesenggiri. Apa itu pop up PIL Pesenggiri? Pop up PIL Pesenggiri adalah buku saku pop up 3 dimensi yang dibuat untuk siswa dari kelas 4 SD sampai dengan kelas 11 SMA. Dan nanti teman-teman siswa-siswa SD dan sampai SMA tadi kami alihwahanakan ke kanal digital untuk pengembangan selanjutnya, seperti itu. Mungkin kedatangan kami di sini yang pertama yang jelas silaturahmi kepada Bapak yang utama. Terus yang kedua, kami ingin tahu sejarah dari falsafah PIL Pesenggiri ini. Terus yang ketiga ya, kami dalam rangka riset dan harapannya bisa mendukung riset dan pengembangan proyek kami kali ini. Mohon dukungannya bagi setiap pihak yang mampu mendukung keberjalanan dari kegiatan kami kali ini. Mungkin saya kembalikan ke Bapak. Nengahnya pul selanjutnya itu unsur Sakai Sambayan ya Pak ya. Sakai Sambayan. Monggo Bapak ya, bisa ulas. Sekilas ya. Ya, sekilas ya Bapak. Sakai Sambayan terdiri dari 2 kata. Kata sakai itu berasal dari kata seakai atau kakai. Jadi kalau mau memasak ikan itu ya harus dikakai dulu. Iya, bahasa Jawanya beteti. Oh, beteti Pak. Ya, beteti Pak. Jadi yang sisi-sisinya dibuang gitu, dan namanya itu ususnya dibuka itu ya, dikeluarkan isi perut itu, dalam bahasa Lampungnya itu dikakai. Betet itu kakai.
Di BTT itu dikakai masalah. Dikakai itu artinya ngebersihin usus ikan ketika memasak ikan. Artinya terbuka. Terbuka. Jadi seseorang itu memang harus terbuka. Harus mau dilihat, harus mau dievaluasi. Harus mau dievaluasi. Orang Lampung itu harus mau dievaluasi menurut filsafat itu. Itu Sakai. Dalam waktu yang bersamaan dia juga harus sampai itu melihat dan menilai. Itu sampai itu namanya. Jadi ada ada upacara adat kan ya, ada penyimbang duduk di upacara adat itu ya, hadir itu di atas lamat kasur itu ya, tetapi ada mereka itu penyimbang sumbai, dia nggak berhak ngomong tapi dia melihat ya. Jadi ada, nah nggak itu untuk bukan itu poinnya, tetapi yang pertama dia harus terbuka, artinya siap dilihat dan siap dia dalam waktu sumbai siap melihat juga. Jadi Sakai Sambayan siap dilihat, siap melihat. Sakai Sambayan siap diberi, siap memberi. Sakai Sambayan itu siap dinilai dan siap juga untuk menilai. Wah, orang-orang yang non Lampung senang tepuk tangan. Bagus dong. Kalau Lampung kayak gini caranya, siap dikritik, siap juga mengkritik. Gitu. Jadi gitu saya kasih gitu. Jangan-jangan gara-gara itu dibilang maestro ya. Kecil banget. Kecil banget modalnya. Dari 2018 Pak, buku itu diterbitkan. Sekarang 2020, Bapak baru tahu. Iya baru tahu. Baru tahu. Dan nggak ngimpi. Nggak ngimpi apa Pak? Enggak. Saya nggak ngimpi. Mau begini mau begitu enggak. Nah, kapan pengen nulis gitu aja. Itu Sakai Sambayan. Ya. Masuk Pak. Ya. Simpel ya, tapi dia ini bisa diimplementasikan di semua lini, nggak cuma di Lampung doang. Iya. Dan saya tidak pulang ke adat. Iya. Tidak pulang ke upacara adat. Itu upacara adat itu cuma titian aja. Apa bahasa Jawanya pancian. Jadi Pancian lewat sini nanti cek sini. Wah, kok ke sana? Saya jelaskan kenapa kok harus ke sini. Kira-kira begitu. Kayak ini saya kayak orang penting. Orang biasa menjadi panitia penyelenggara, tiba-tiba jadi narasumber gitu aja. Melangkahi kawan-kawan. Mungkin dokumentasi ketika Bapak ini ya, Bapak berbicara di depan publik itu, Bapak memberikan dakwah itu, ada yang mendokumentasikan Pak? Mungkin zaman dulu. Ada Iya. ada di kantor. Pasti ada Pak ya? Ya belum tentu kalau sekarang. Kalau Dulu. seksi dokumentasi ada. Masih lama banget ya? Dan seksi dokumentasinya itu yaitu tadi kawan saya nulis itu. Dia itu kan jago dokumentasi itu. Haryadi itu. Maka dia pasang terus. masih ada nggak Bapak hari ini? Apanya? Mana dia nyimpen, dia kan nyari Bukan, uang. maksudnya orangnya masih ada Pak? Masih ada. Masih bisa Bapak kontak Pak? Saya nggak tahu nama kontaknya nggak ada. Rumahnya di mana? Tapi dia itu di dekat museum itu kan ada perguruan Mitra. ya. Iya di Mitra. Di Mitra. Karena Mitra itu dibangun oleh Haryadi ya? nggak pinter ceramah. Orangnya diam nggak pinter ceramah. Iya, tapi kan dia punya dokumen Pak. Yang kita Mudah-mudahan. uber itu dokumen Pak. Dokumen ya. Iya. Mudah-mudahan. Kalau ada sama dia saya juga pengen. Iya Pak, Bapak waktu muda dulu kan ketika mulai dikasih kesempatan itu loh Pak waktu itu. Untuk FBK-nya? Iya. Oh gitu ya. Iya. Ya nanti kita susun Jadi sama-sama. kita ada dua ini Pak, dua urusan kan, KBKM dan FBK. Hmm. Jadi ini kalau menurut saya kenapa kita
banget ketemu sama Bapak Farudin karena apa yang disampaikan Pak Farudin mengenai earphone sendiri klop banget sama apa yang pengen kita buat gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita pakai yang dari yang dulu yang tentang apa ngangin jul badak itu kita nggak ketemu karena komputernya diadap doang. Kalau ini dia universal, dia bisa mungkin cocok untuk ini orang Lampung atau juga untuk halayak yang di luar orang Lampung yang sementara ini emang tinggal di Lampung gitu kan. Jadi pas banget sih, apalagi tujuan utama kita kan untuk anak-anak muda yang bakal ngelanjutin generasi seterusnya. Tapi bukan berarti kita nggak perlu untuk ke sana. Iya. Bukan berarti kita nggak butuh ke sana ya. Kita juga butuh sebenarnya. Ya Pak. Jelas kami butuh Pak. Butuh. Ya, Ya. syukur lah masih dibutuhin. Iya. Pak Ansori Jausar rumahnya di mana Pak? Dekat sini di sebelum masjid itu ya, sebelum masjid itu ada simpangan ke kiri. Al-Huda. Ya ini Al-Huda apa sih ya, di dua jalur, Perempatan. dua jalur ini, dua jalur ini arah ke sana. Dari kan ini ada flyover, nah jalan terus di dua jalur kan di bawah flyover itu, nah itu menuju Wai Halim itu nanti ada masjid Sekitar situ Pak ya. ya, Adua. Adua Iya, ya, Adua belok ke kiri, cari aja itu nama orang terkenal. Tapi nanti saya kasih nanti anaknya Kontaknya. kontaknya. Kalau pertemuan terakhir dengan Bapak kapan Pak? Urusannya lain, urusan pensiun saya. Ya maksudnya ya. Sama Tapi pernah. sana, kontak itu, Ah, terus saya kontak lewat kontak. Pak, saya bilang saya akan datang ke rumah Bapak. Kita berbicara masalah PIL sendiri. sudah terlaksana? Belum. Kita fasilitasi ya. Gara-gara corona. Oh iya. Boleh nggak Pak kalau kami yang menginisiasi itu Pak? Oh, bagus. Boleh ya. Iya. Bagus malah. Nah, enggak, saya bilang guru saya yang tersisa tinggal dia. Setelah Hilman Hadikusuma nggak ada, guru saya tinggal Ansor Jadi, Bang, Jausal. Pelestarian di adat itu memang harus kita upayain, wajib kita upayain. Tapi yang universal itu Ya. harus kita angkat. Iya. Jadi kita tetap. harus Maksudnya itu. Iya, Gila dua-duanya. ini kayak apa ya? Wadah tertutup kita nih. Iya. Iya, tetap itu. Walaupun saya bilang kalau saya bicara itu cuma pancian saya. Tetapi kalau umpamanya Ansori Jausal memang dia betul-betul menghayati dan dia sayangi itu. Maka dia nggak boleh ngomong macam-macam dan nggak boleh melampaui apa yang dibicarakan oleh Tapi tidak melarang Bapak Iya. untuk eksplorasi ya. Enggak. Itu juga yang Cuma perlu dibilang. kita dengar sih. Ini pandangan dia terkait apa yang dia ketahui dari almarhum Bapak Hilman. Setidaknya nggak jauh-jauh dari situ kan Pak ya. yang jelas dia tidak mau melampaui. Iya. Aku buat ini latar belakang FBK-nya. Ketemu nanti lagi. Iya, poinnya Pak. Iya. Saya coba untuk nanti tulis lagi dalam Iya. portofolio lagi. Ah, Saya upayakan. Saya berjanji sama Bapak sebelum 30 Juli saya ketik lagi Pak. Iya. Yang seperti ini modelnya Oh gitu. Ya. Iya. untuk PFK. Apa? FBK. FBK Pak. Fasilitasi bidang kebudayaan. Ya. Karena yang sebaiknya mengetahui ini ya publik sebenarnya Pak. Ya. Siapa lagi yang harus tahu? Supaya ya yang pribumi bisa mempertahankan budayanya. Tetap eksis. Nah, dan yang ini pendatang pun menyesuaikan Pak. menyesuaikan Iya. lewat jalur. Lewat jalur berani-beranian kemarin itu. Siap Pak. Siap. Jadi Saya sendiri kadang-kadang geli. Kenapa sekarang nggak fair Pak? Nggak Hmm. fair gitu. Orang memandang nggak fair dan punya kecenderungan itu Pak ya. Apa itu? Ya punya kecenderungan mau yang tesis atau antitesis itu ya Pak. Hmm. Ya dia bisa memihak Bapak atau memihak yang lain atau Jausal atau memihak Bapak kayak gitu.
Itu karena mereka melihatnya tidak fair dan bapak dan Ansori Josal tidak duduk bersama dan itu tidak mempublikasikan Pak. Oh iya. Dan itu tetap dia guru saya. Iya tetap. Pandangannya satu arah. Satu A. Dan iya, diam-diam dia juga mengarahkan saya Iya, sih. siap. Tahu saya itu dia. walaupun iya, tapi jangan dia yang ngomong. Itu Iya. aja. Iya sebenarnya. Bisa. Iya, udah Farudin aja lah. Gitu. Yang nakal ya. Kasih kesempatan nakal. Dibantalin ya. Lucu ya Pak sama ini Rut ya. Oh ya ibaratnya Enggak, unik karena- gitu loh Bang. Iya, karena ada orang yang kita hormati di dalam tua-tua adat. Siapa? Itu anunya persoalannya. Lah saya dianggap nggak tahu adat aja. Stigma yang dilabelkan ya. Iya. Jadi itu saya tuh. Masih gak Bang? Masih gak? Sebenarnya saya ngantuk ini Pak. Saya semalam. Satu lagi. Iya terakhir. Apa itu? Bejulu Bade. Juluk Pak. Oke. Oh, tadi udah anu. Ya diulas lagi ya Pak. Dari kata juluk dan kata adat. Tidak direkam soalnya. Hah? Yang mana yang tadi? Yang sekarang? Sekarang direkam sekarang. Iu tiap hari bisa bikin apa namanya? Bisa hubungi lewat WhatsApp. ini bukan Zoom, ada yang lebih praktis lagi. Video call. Video call. Pak. Video call. Saya ngomong di situ, tapi tunggu saya salin dulu ya. Iya Pak. Saya nyisir dulu. Oke. Dan buat Ya, buat arsip bro. ya. Nah udah itu direkam kan, pinter kan ngerekamnya. Nah, setelah direkam kirim rekamannya ke saya. Gitu aja, nanti kita cari yang praktis. Bapaknya nanti nelpon, nah kita yang nelpon nanti dia. Oh iya. Kan udah tahu, kemarin Iya. kan namanya nggak ada. Iya. Ya. Namanya nggak Orang ada. asing ngomongnya. Kita orang asing. Nah, Iya. wajar lah. Kan pagi-pagi kalau nggak salah ya nelpon Jam pertama 9. jam 9 ya. Ya, siapa ini tuh? Siapa Wah, sih? ini nyasar ini. Iya Pak orang Belambangan. Benar. Belambangan, Orang dekat-dekat sini. Belambangan itu ada tokoh hukum ya. Siapa nama kakek arsitek? Siapa tokoh hukum satu itu? Yang jabatannya apa dulu? Pernah Banyak Pak Raden ya, Husin Tayyip. ya yang kesini gini ada ya. Tokoh anu benar. Jabatannya sangat vital. Banyak sih. Joharudin itu juga mantan Kapolri. Bukan hukum. Hukum. Siapa ya? Banyak sih. Ada Aziz, itu jaksa, Bukan. terus Bukan. Usman Sarif. Bukan. Udah zamannya apa? Presiden siapa yang gemuk SB. SB SBY. zamannya itu. Bisa udah ngomongin Prabowo. Presiden. Sih. Banyak sih. Iya. Ya udah kita Lanjut Pak. Kita terusnya. lanjut Bejulu Bade Pak. Bejuluk itu kata juluk dan adok. Juluk itu adalah nama baru. Nama baru yang diberikan kepada anak atas prestasi-prestasi baru yang dia capai gitu. Itu namanya juluk. Ketika prestasi itu tercapai sesuai dengan cita-citanya dan cita-citanya tercapai nanti baru dikasih nama adek. Adek artinya sudah paripurna. Iya, prestasi itu dari semua cita-cita yang tercapai maka dia sudah berhak. Tapi kan di dalam adat yang namanya juluk itu adalah nama ketika masih kecil ya. Nanti adat setelah dewasa. Itu saya bikin sedemikian rupa pemahamannya sehingga orang tahu, karena di mana-mana pun nama-nama juluk itu namanya metafor. Seseorang itu punya metafor, orang gagah punya metafor. Yang punya metafor yang paling gampang kita ingat adalah Kasman Singodimejo. Kasman Singodimejo. Kenapa disebut Kasman Singodimejo? Karena dia kalau sudah naik podium,
itu betul-betul singa dan dia menerkam musuh-musuh politiknya sehingga musuh politiknya tidak mampu bicara apa-apa. Itu Kasman Singodemejo itu. Singa di meja Iya, lima. iya, itu sebenarnya itu namanya metafor. Jadi di Lampung ini pun nama-nama metafor itu sudah mulai diadakan pada waktu. Di Jawa, nah itu mbahnya metafor. Saya penasaran Pak, ini saat Pak Marudin menyampaikan statement ini sama Bapak Pak ini, sorry Joseph, komentarnya apa Pak? Kira-kira? Kadang-kadang dicemberutin, kadang-kadang apa. Iya karena kan Tapi walaupun cemberut dia sama saya, kayak ada tapi pergeseran. kalau ada apa-apa, oh itu Pak Rudin aja yang lebih tepat. Dia bilang gitu, Pak Rudin aja yang lebih tepat ngomong kayak gitu. Statement Natal diarahkan ke sini. Ya, Iya Pak. iya. Kalau misalnya apa ya, mungkin sudah ketika ada suatu kejadian Pak, suatu kejadian A. Kejadian A ini di masa sekarang gitu. Kalau dari sudut pandang adat atau tadi Bapak bilang susunan tadi ya, itu sudah ya bisa direspon, tapi itu tidak bisa menjadi pisau bedah atas permasalahan yang ada gitu. Nah, yang pisau bedah yang nakal itu bisa jadi alat yang efektif untuk ngatasin masalah yang ada. Bisa jadi kayak gitu, Bang. Saya pakai metafor nih, Pak. Ya. Barusan. Nakalnya itu diibaratkan dengan ketajaman pisaunya. Iya. Ya bukan tajam sih, cuma berani ngomong aja. Iya. Itu aja. Nah Ya. itu kira-kira masalah film sendiri. Nanti kalau ada kurang, nanti kita atur lagi. Oke. Ah, Kalau teman-teman di ma- sini ada yang mau ditanyain lagi sama Pak Farudin? Niko tadi itu bolak sampai mana-mana tadi ya jawabannya. Emil, ada Mel? Apa yang mengayang-ayang ngawang-ngawang di pikiran Pak? Masih menjadi kegelisahan mungkin. Apa ya? Apa sih yang memotivasi Bapak itu sampai buat blog dan blog tentang film sendiri itu sendiri? itu gara-gara si ini Rosian Anwar. Siapa? Siapa itu Pak? Cari di Google, Rosian Anwar itu wartawan 3 zaman. Iya. Pokok deh itu. Cari di Google Rosian Anwar. Rosian. Gara-gara Rosian Anwar itu. Tulis dia bilang, jangan cuma ngomong. Tulis nih. Tahun berapa dia menantang itu, Pak? 80-an. Oh. Wartawan 3 zaman. Sekarang masih hidup, Pak? Baru-baru ini dia udah nggak ada lagi tinggal. Sudah almarhum. Itu pimpinan harian Kompas apa Pedoman saya nggak tahu itu. Siapa, Pak? Coba diulang Rosian namanya. Anwar. Rosihan Anwar. Wartawan 3 zaman. Rosihan Anwar. Banyak ya, Rosi Kompas. Iya. Jadi dia ya. itu agak membentak sama saya itu. Jangan cuma ngomong, tulis. Wih, Dia bilang Pak. gitu. ini mah masuk Wikipedia, Pak, namanya. Bapak kenal ini? Sampai itu. Iya. Itu rasional. Aku ngetes Bapak. Tapi kok mukanya masih gini amat. Kecil ya? Dia udah enggak. Dari yang Dia, ada yang udah tua, udah kelihatan Iya. tua. Aki-aki. Gambar yang- Nah, aki-aki. saya curiga malah orang ini, Pak, yang ini. Yang salah satu bagian nginput nama Bapak di Enggak, dia enggak nyatet nama saya. Tapi kalau masalah film sendiri barangkali saya marah sama dia itu. Kenapa marahnya, Pak? Dia bilang gara-gara PIL Pesenggiri bisa hancur Lampung ini. Dia bilang gitu. Karena perdebatan itu. Iya. Saya marah, jangan ngomong kayak gitu, Pak. Suruh. Bayangin aja staf tukang apa ngumpul-ngumpulin Di makalah dalam- itu. Ah, itu di dalam kantor sana, Pak. Kantor Iya di Teluk setelah, sana. setelah bukan di aduh di yang di gedung apa sih namanya itu Taman Budaya. Ya. Taman Budaya. Dia Situ. ngotot, saya ngotot. Tahun 80-an. Iya. Wah, itu salah, saya bilang gitu. Dia demi stabilitas, Pak ya. Iya. Ya, tahu ya. Tapi kalau gini, Pak, oke, sudah terjawab ya, Mel ya? Mel, sudah Iya. terjawab ya. Hmm. Kalau Bapak
ya ini kan kita ini ya coba untuk membaca potensi. Mungkin bapak yang menantang bapak tadi itu juga benar pak, bisa jadi benar ya, bisa juga salah. Bapak juga bisa benar bisa salah kan pak ya? Iya. Prediksi bapak tidak atau iya. Sekarang kan posisinya itu tidak publish loh. Perbedaan ini tesis dan tesis tidak publish gitu pak. Tapi apakah kedepannya itu potensial terjadi konflik tadi ketika ini publish? Iya. Nah, Saat nanti Nah. FBK ini mulai di up, jadi gini penyebabnya itu acara itu udah mau ditutup. Acara terakhir memperdebatkan masalah PIL Pesenggiri, ribut. Ya. Di zaman itu pak ya. Ribut. Ini udah nggak sabaran mau nutup Rosian Anwarnya. Akhirnya dia minta dipercepat. Hentikan saja itu, nggak ada kesimpulan itu. Diberhentikan. Bagi dia kan datang itu mewakili menteri, Ya. akan menutup acara itu. Nanti akan saya sampaikan kepada menteri bahwa di Lampung masih ada satu persoalan yang namanya PIL Pesenggiri. Dia bilang gitu. Saya nggak terima. Bukan persoalan itu. PIL Pesenggiri itu menyelesaikan persoalan, Pak. Dia bilang itu. Agak emosi juga dikit. Dibales sama dia, jangan cuma ngomong. Dia bilang tuh, tulis. Uraian, kenapa? Kirim ke saya satu, kirim ke menteri satu. Akhirnya bapak kirim. Enggak. tapi Saya limpahkan aja di blog di mana itu. Karena pemikiran saya enggak sekaligus. Karena enggak sekaligus muncul pikiran itu. Masih mandi di kamar mandi, ingat, oh saya harus ngomong gini. Oh harus saya ngomong gini. Oh, saya bingung akan mulai dari mana saya bicara masalah itu. Ini toko besar pak. Sejarawan sama Pak Lukas. Ya pernah gua bentak. Meninggal 2011 pak, 14 April, Nah, iya. Jakarta. Lahir di Sumatera Barat. Terakhir berarti bapak kontek-kontekan sama beliau, sama Rosian Anwar itu tahun 80. cuman Iya pas bukan di kalau event ketemu itu di aja. situ Waktu di event itu aja ya? Saya tunggu ya tulisan kamu. Ini Jadi diilhami oleh Jadi perasaan saya nulis film sendiri itu di depan saya itu Rosian Anwar. sampai sekarang pak. Iya. Bukan orang Lampung, bukan orang Jawa. Rosian Anwar. Saya nggak terima. Karena bapak percaya ini bakal justru malah membangun ya, bukan merusak, tapi bukannya destruktif tapi konstruktif pak. Ya bapak ini percaya itu. kalau yang pemahaman PIL kalau yang di tempat kita ya, jadi PIL itu kan dasar di orang tuh harga diri pak ya. Jadi harga diri itu kadang-kadang merusak. Enaknya di situ. Kalau yang pemahaman yang lama ya pak ya, karena yang sering terjadinya bacok membacok itu Itu kan kan. karena harga diri sih pak. Ya. Itu kan karena adat aja. Iya sih itu. Saya enggak. Oke pak. Saya filsafat. Siap. Itu aja anunya itu. Itu aja pak ya. Iya. Dan yang saya lawan itu Rosian Anwar. Orang besar. Nah, ya saya ngebesar-besarin diri aja udah. Boleh. Nggak tahu berapa jumlah tulisan, saya nggak tahu. Sayangnya itu nggak ada pengasupan, nggak ada komunikasi. Nggak. Dan apa komunikasi dengan Rosian Anwar terputus. Terputus. Ya, Dan saya nggak punya nyali ya, anak kecil. Ngomong aja nggak lurus, mau koresponden. Tapi nama bapak ditulis 2018. Nah itu saya nggak tahu itu. Itu udah beda cerita pak, bukan anak kecil lagi pak. Tapi kan udah telat 2011 kan sudah meninggal. Iya. Itu aja yang memotivasi saya. Oke pak, terima kasih jawabannya pak. Di dalam Parudin LWD kan ada beberapa. Blok ya pak? Di blog saya tuh ada beberapa tulisan. Kalau tentang agama gambarnya ada itu. Kalau tentang Tibul Kulub ada.
tentang film sendiri ada lagi pakai baju adat. Terus tentang Prana Sakti, saya juga anggota Prana Sakti. Itu Bapak juga banyak nulis soal pandangan Bapak terkait dinamika sospol sekarang ya. Ya kan? itu sih pasaran. Iya. Opini, Pak. Itu obrolan warung kopi kan semuanya Iya. obrolan. Iya, di warung pojok, di mana-mana. Tapi kan mungkin ya generasi selanjutnya itu bacaannya bacaan Bapak gitu. Ya kan ada YouTube-nya. Iya, siap. Oke, jadi gitu sementara ya. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan saya sangat gembira sekali dengan pertemuan ini. Dan dengan demikian maka berarti apa yang saya lakukan dari tahun 80-an sampai sekarang berarti ini sudah ditindaklanjuti. Saya banyak bicara tentang PIL Besenggiri dan harapan saya tentu saja falsafah PIL Besenggiri ini harus dilanjutkan, diwariskan kepada generasi lebih lanjut, dan kami merasa yakin bahwa grup ini yang mengikuti program ini memiliki kemampuan untuk melanjutkan itu, dan dalam hal itu tentu saja saya akan bersedia untuk membantu semampu-mampu saya, dan nantinya akan ada beberapa nama yang akan saya rekomendasikan kalau seandainya butuh tambahan informasi dan lain sebagainya kepada nama-nama tersebut. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap kalian bisa berbuat lebih serius lagi sehingga apa yang dihasilkan menjadi sesuatu yang berguna bagi generasi yang akan datang. Di mana generasi yang akan datang tantangan tentu saja akan lebih berat daripada tantangan yang sekarang ini. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan saudara-saudara sekalian. Saya berharap semoga pertemuan ini baru pertemuan yang pertama. Selanjutnya pertemuan berikutnya untuk menindaklanjuti program ini, dan saya berharap kita bisa berkomunikasi dengan cara bagaimanapun, karena dengan teknologi yang sekarang ini kita bisa menggunakan alat-alat media untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut. Itu harapan saya dan tanggapan saya terhadap pertemuan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya.